Dedi adalah anak dari Smita Chandra yang selain tanahnya dirampas, masih dituduh penjahat yang melarikan diri ke Australia. Sungguh jahat sekali tuduhan itu. Mereka oligarki rakus itu telah merampas tanah sekaligus merenggut seluruh kehormatan keluarga kita. Karena itu, catatlah nama-nama mereka. Catat nama Agwan, catat nama Antoni Salim, catat nama Ali Hanafi Alijaya, catat nama Nono Sampono, catat nama Muanas Alaidit. Mereka inilah yang telah melakukan kezaliman kepada keluarga kita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, merampas tanah keluarga kita dan membangun industri properti di atas tanah warisan keluarga kita. Kami Panisri asli dari penduduk Banten atau penghuni Banten asli ya. Kita baca ini Polri untuk masyarakat. Artinya apa ini? Sedangkan masyarakat ya terintimidasi sama Polri. Tidak ada, kemudian ada seperti penangkapan Pak. Iya. Kemudian pada saat itu Bapak tahu kemarin ada buka front. Ya. Yang mana pada saat kita berpenangkapan negosiasi beberapa kali 12 jam sampai dengan diminta surat panggilan. Ya. Nah, karena sudah ada surat panggilan, yang berlaku terakhir itu produk surat panggilan. Dan surat panggilan itulah yang kemudian menjadikan sarana klien kami untuk bersikap. Ini kalau orang dipanggil secara patut kemudian ada, ini apa maksudnya Pak? Ini klien saya nggak bisa keluar. Saya mau komplain ya. Kemarin sampai ada Grab aja mau masuk, mau pesan makanan nggak bisa. Kita nggak tahu panggilan di sini dari tadi dan sampai ke rumah. Ya mungkin yang lain. Ya, saya mau kasih sini. tahu. Ya. Yang benar aja dong. KUHP diatur di dalam KUHP kalau ada panggilan terhadap tersangka, ya panggilan itu yang akan dipenuhi. Iya. Ini coba. Ini apaan ini? Resmob sini, Rick. Resmob di Palang ini depan rumah klien kami. Pak Cari Chandra ini kalau keluar ini intimidasi ini. Tolak Kiswa! Kami sebagai rakyat kecil dan bodoh, kami mau mengadu kemana? Mau mengadu ke polisian, malah kami yang takut. Malah kami yang takut diikat sama ke polisi. Sulit untuk dipercayai masih ada hukum dan keadilan di negeri ini. Setelah rakyat mengetahui secara telanjang bagaimana aparat penegak hukum tidak lagi berkhidmat kepada hukum untuk melayani rakyat, melainkan sibuk melayani kepentingan oligarki. Kenapa Pak ini Pak? Kenapa? Enggak ada orang pik ini. Oh itu orang pik. Tidak ada, kita nggak ada. Orang kita kerja kok, orang kita bekerja serabutan. Permohonan penundaan pemeriksaan perkara pidana ini dihentikan sambil menunggu perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dilanjutkan proses penyidikannya. Melalui forum pengadilan ini, saya ingin mengungkapkan betapa saya telah dapat merasa sangat beruntung mengambil keputusan menikah dengan Elis Chandra, istri yang setia, ibu yang baik bagi anak-anak saya. Kesetiaan itu begitu besar pengorbanannya, harga yang harus dibayar sangat mahal. Setia mendampingi suami yang difitnah sebagai mafia tanah. Setia mendampingi suami yang bukan hanya kehilangan harta peninggalan orang tua, bukan hanya dirampas tanah warisannya, melainkan juga setia mendampingi suami yang dirampas kemerdekaannya, dikriminalisasi oleh oligarki PIK 2 melalui perkara ini. Aku percaya suami aku tidak melakukan kesalahan. Dia bukan orang jahat, dia bukan penjahat, dan aku tidak pengen anak-anak aku melihat itu. Gimana aku menjelaskannya? Ayah kamu tidak bersalah, ayah kamu bukan penjahat, tapi kenapa dia harus begitu gitu? Harus mengalami ini semua. Bagaimana aku harus menjelaskannya?
Dia pernah sekali dia search ke YouTube dengan cari nama Charlie Chandra, dan itu keluar ada video yang penangkapan yang ini yang si Charlie pakai baju tahanan oranye. Dedi kenapa pakai baju begitu? Dedi kriminal. Apa yang terjadi dengan anak yang paling besar di malam-malam dia? Dia berdoa. Aku bisa lihat dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dedinya bisa pulang. Dia tanyakan kepada saya, kenapa apa yang dia minta, kenapa nggak langsung, kenapa enggak Tuhan kabulkan. Iya, kenapa nggak Tuhan nggak kasih? Atas dasar itulah maka perusahaan ini ada hadir di situ untuk melaksanakan kewajibannya atas dasar penunjukan. Jadi kita bukan mengemis datang ke tempat itu, tiba-tiba merampok tempat itu tanpa ada dasarnya. Tobat ya Anda yang jadi pejabat BPN. Terlalu banyak Anda zalim merampas tanah rakyat, melayani kepentingan oligarki. Saya mau mengingatkan kepada Nono Sampono. Pak Nono Sampono kan sudah tua. Apalagi muslim sama dengan saya. Kita setiap muslim itu ingin agar akhir daripada kehidupan kita itu adalah husnul khotimah. Penghujung yang baik. Karena itu berhentilah untuk melayani kepentingan aguan oligarki. Sudah tahu semua kok rakyat itu siapa yang jahat di proyek PIK 2. Dan kalau hari ini Charlie Chandra dituntut 5 tahun, ada peran saudara Nono Sampono di sana. Harganya berapa? 50.000. Murah. Harga pasaran berapa? Ya, harga berapa tuh? Harga pasaran tadinya udah ditawar 300. Karena masih dia agak di depan kalau punya teteh saya. Akhirnya diurut tapi dibayar. Dibayar 50%. Tapi udah diurut semua. Sudah. Ini itu orangnya Yang ya. duluan malah belum dibayar. Tapi kenyataannya kalinya dan diurut. Berarti bohong ya Pak? Bohong. Jadi makin sakit kita ini sebagai rakyat kecil. Kita yang jadi korban Pak Charlie Chandra dalam peristiwa perampasan tanah, sekaligus dijadikan tersangka. Belum lagi di luaran di framing sebagai mafia tanah. Gembong mafia tanahnya ya aguan ini yang menggunakan perangkat hukum, aparat penegak hukum, kebijakan negara untuk merampas tanah rakyat, dijadikan asas industri properti untuk menambah pundi-pundi aguan dan Antoni Salim makin kaya raya. Ini bisnis namanya. Kalau kayak gini ini bukan bisnis, ini ngerampok.